Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema diskusi hari ini adalah manusia Indonesia, ideologi dalam pandangan budaya. Kalau kita coba merenungkan kembali apa yang digagas oleh Bung Karno, Bung Karno tidak pernah menyatakan sebagai penggagas atau pencipta Pancasila, tetapi Bung Karno cuma menyatakan sebagai penggali Pancasila. Artinya secara tradisi kultur bangsa kita sudah ada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno dan Fanafon yang lainnya cuma memformulasikan ini dalam sistematika yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila. Sebagai contoh misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dalam hal ini bukan kata sambung seperti dan, untuk, sebagai dan sebagainya, tetapi yang dalam hal ini adalah Asmaul Husna langgam Nusantara. Sanjang Widiwasa, Sanjang Tunggal, kalau dulu aslinya adalah Sanjang Toyo. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, yang di sini dulu besar, dulu adalah Tuhan asli Nusantara. Yang sebutkan maksudnya Tuhan satu, tetapi Asmaul Husna banyak sekali dan tidak bisa dimonopoli oleh orang-orang Baduy. Orang-orang Nusantara juga mempunyai Asmaul Husna, yang namanya sekarang berada dalam sila pertama Pancasila kita. Yang berikutnya lagi adalah bahwa sudah kita ketahui dalam sejarah yang kita pelajari bersama, desa atau wanua pada zaman dulu itu dipimpin oleh para lama, para bapak. Artinya secara kolektif kolonial. Agar tradisi kita menyatakan bahwa kepala desa kita tidak pernah dipilih secara coblosan. Gambar nangka, gambar pisang, gambar macam-macam itu adalah dari sejak zaman Belanda. Jauh sebelumnya desa atau wanua pada jauh sebelum zaman Hindu Buddha lahir ini dipimpin oleh para lama, para bapak, para ketua-ketua adat. Nah, inilah yang sekarang diambil sebagai prinsip kolektif kolonial, prinsip musyawarah mufakat yang hari ini sudah dikudeta secara menangkap oleh demokrasi liberal. Sila keempat. Yang berikutnya lagi, kalau kita ngomong sila kelima, keadilan sosial, Depernas pada tahun 1960 sudah merumuskan bahwa di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disitu dijelaskan bahwa salah satu tujuan kita adalah masyarakat sosialis Indonesia. Yang dinamakan dengan masyarakat sosialis Indonesia adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Jadi sudah sangat jelas ketika Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan tanah untuk rakyat dan sebagainya ini sampai sekarang tidak pernah diaplikasikan karena memang keadilan sosial sama sekali tidak terjadi di bumi pertiwi ini. Bagaimana lebih dari 170 juta hektar tanah kita, sekitar 80% dari tanah kita hari ini sudah milik asing. Kita cuma tinggal di 20% wilayah Republik Indonesia. Mungkin tambahan dari kita seperti itu aja. Artinya hari ini Pancasila sudah dikudeta secara merangkak oleh liberalisme, oleh kapitalisme, dan tidak ada upaya untuk mempertahankan dari pihak-pihak penguasa Republik. Itu saja, terima kasih dan assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Mas Joko. Kita saya kira agar tidak banyak ditanggapin dulu oleh bicara. Oh ya, tadi Bang Aziz, saya sudah kita minta itu tanggapan dari bagi Ibnu, silakan bagi Ibnu. Mohon maaf, saya mohon maaf. Terima kasih. Sebenarnya kita ingin mendengar ini Romo Manis segera mengomentari dari apa yang disampaikan semuanya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, saya orang Jawa, lahir di Jawa di ujung selatan Jogja, lebih tepatnya di pesisir pantai di Karangturi di sana. Pada suatu ketika
kita sama, anggap aja saya sama. Jenis Jawa itu kayak apa? Nah, sebenarnya bukunya Romo Mangun itu buku pertama tentang Jawa yang saya baca. Etika Jawa. Romo Magnis, Romo Magnis ya. bukan Romo Mangun kan? Bukan, Romo Magnis. Etika Jawa. Beda soalnya. Ya, itu sebagai pembuka. Saudara sekalian, para sekalian, Romo Magnis, Ibrahim, apa yang kita bicarakan semuanya ini kira-kira ini kan tentang manusia, semuanya tentang manusia. Politik itu kita berbicara tentang manusia, ekonomi kita berbicara tentang manusia. Saya sedikit saja berkomentar. Kalau kita pilih hampir semua nilai kebaikan yang tertulis di dalam kitab-kitab suci semua agama, kemudian juga apa yang kita sepakati, apa yang kita pahami tentang kebaikan, itu hampir semuanya itu membuat sebut ras manusia itu menjadi ada sampai sekarang ya. Jadi sebut saja nilai tentang pengorbanan itu hanya ada di manusia, tidak ada di luar. Nah, nilai tentang pengorbanan itu telah menyelamatkan manusia, ras manusia ya, sampai saat ini. Nah, kemudian juga semuanya tentang kebaikan itu biasanya adalah nilai-nilai yang ketika manusia itu ingin atau mau berbuat untuk yang lain. Ya, pengorbanan itu kan berbuat untuk yang lain. Jadi ketika manusia itu berpikir yang lain, ya, kebaikan yang lain, berbuat untuk yang lain, berkorban untuk yang lain, disitulah sebenarnya kita sedang berusaha untuk menyelamatkan. Nah, tentunya lawan daripada nilai itu adalah nilai pengorbanan itu tentunya lawannya adalah nilai mementingkan diri sendiri. Jadi sebenarnya ketika manusia itu ya perasaan atau keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Nah, kemanusiaan itu sendiri. Nah, tetapi memang kita hanya Tuhan itu. Ini manusia ini kan masterpiece dari Tuhan, penciptaan Tuhan. Itu kita diminta untuk memilih, diberi kebebasan untuk memilih. Nah, alhamdulillah, puji Tuhan sampai saat ini itu nilai-nilai kebaikan itu masih lebih banyak yang memilih. Artinya ras manusia itu masih ada sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini, khususnya kita manusia Indonesia ini, kira-kira memang pertarungan itu luar biasa. Bahkan ada yang sampai terakhir itu mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri ya, di depan istana negara itu, apapun alasannya ya. Itu kalau istilahnya masih dilatih itu dia memiliki kematian untuk kehidupannya. Jadi menurut saya itu suatu kejadian, kalau kita boleh melihat dalam diri kita sendiri, itu kejadian yang luar biasa. Ketika orang mengorbankan kehidupannya, bukan sekedar dirinya sendiri, bukan sekedar harta, tapi dirinya sendiri untuk sesuatu yang lain, untuk kehidupan yang lain. Saya kira terima kasih. Ya. Bang Icat.